pembelajaran kami yaitu mengenai periklanan dan promosi penjualan. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Dinda Sarita juga. Nama saya Raifansyah. Nama saya Yuni Zilta Putri Bergiting. Dengan dosen pengampu Ibu Berdaneta Anita Jerry, SEMSI. Selamat menyaksikan. Dadah. Hai semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan kali ini kami akan membahas tentang materi pemasaran yang sangat penting dalam dunia bisnis kita, yaitu periklanan dan promosi penjualan. Untuk pembahasan yang lebih menarik dan mudah dipahami, saya akan membagikan studi kasus dari brand kopi lokal di Indonesia, yaitu Kopi Kenangan. Bagaimana perkembangan kopi kenangan itu sangat pesat. Yuk kita cari tahu. Sekarang kita akan membahas profil singkat dan sejarah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah salah satu brand di kopi lokal yang terbesar di Indonesia, yang termasuk bisnis F&B dengan pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Brand ini berdiri pada tahun 2017, didirikan oleh 3 anak muda yaitu Edward Tanata, James Prananto, dan Cynthia Serenisa. Gerai pertama mereka dibuka di Jakarta dengan konsep Grab and Go agar konsumen bisa membeli kopi berkualitas dengan cepat tanpa harus duduk lama seperti di coffee shop premium. Konsep ini langsung diterima oleh pasar loh karena harganya terjangkau namun rasanya tetap berkualitas. Sejak itu, Kopi Kenangan berkembang sangat cepat hingga sekarang memiliki lebih dari 850 gerai di berbagai kota besar di Indonesia. Bahkan mereka sudah ekspansi ke Malaysia loh dengan nama Kenangan Coffee dan rencananya akan masuk ke negara lain di Asia Tenggara nanti. Tiga, kita akan membahas inovasi drive-thru dan teknologi aplikasi. Kemajuan Kopi Kenangan itu tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah gerai loh, namun mereka juga terus melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah layanan drive-thru yang sudah tersedia di beberapa lokasi seperti BSD, Cibubur, Surabaya, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka juga melakukan layanan drive-thru ini hadir dengan perubahan kebiasaan konsumen yang ingin membeli minuman dengan cepat dan praktis, terutama setelah pandemi. Selain itu, Kopi Kenangan juga mengembangkan Kopi Kenangan aplikasi atau Kopi Kenangan app, sebuah aplikasi yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan online, pembayaran digital, dan mengumpulkan loyalty points yang nantinya bisa digunakan untuk mengurangi jumlah dari harga kopi tersebut. Jadi selain berkembang secara fisik, mereka juga berkembang secara digital. Sekarang kita akan membahas tentang periklanan atau advertising. Sekarang kita masuk ke materi inti. Periklanan atau advertising adalah komunikasi berbayar yang dilakukan perusahaan melalui berbagai media untuk memperkenalkan produk, membangun citra, dan mempengaruhi masyarakat. Advertising sifatnya lebih ke jangka panjang karena tujuannya membuat konsumen mengenal, mengingat, dan percaya pada sebuah brand. Periklanan bisa berupa billboard, TV komersial, YouTube ADS, konten di Instagram atau TikTok, banner digital di aplikasi, sehingga iklan di ruang publik seperti halte dan pusat perbelanjaan. Contoh strategi periklanan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan memanfaatkan periklanan dalam berbagai bentuk. Pertama, mereka menggunakan billboard di lokasi-lokasi strategis, visualnya biasanya sederhana tapi kuat. Gambar minuman, warna cerah, dan slogan yang mudah diingat. Kedua, mereka aktif di media sosial. Konten-kontennya pun sangat variatif, mulai dari video peluncuran menu, behind the scene, pembuatan kopi, konten lucu yang relevan dengan anak muda seperti kita, hingga campaign khusus seperti Ramadan dan Valentine. Mereka juga sering berkolaborasi dengan influencer dan food vlogger, sehingga iklannya lebih cepat menyebar dan mudah diterima. Aplikasi Kopi Kenangan juga menggunakan berbagai bentuk advertising internal seperti banner promo, notifikasi, dan pop-up campaign yang muncul saat pengguna membuka aplikasi.
Semua contoh ini menunjukkan bagaimana Kopi Kenangan memanfaatkan perikanan untuk memperkuat citra brand. Pengertian promosi penjualan atau sales promotion. Kalau advertising fokus jangka panjang, promosi penjualan atau sales promotion justru lebih fokus di jangka pendeknya. Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran yang memberikan inisiatif langsung kepada konsumen agar mereka membeli produk satu. Promosi ini biasanya dilakukan dalam bentuk diskon, cashback, kupon bundling, atau promo musiman. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan secara cepat. Nah, Kopi Kenangan adalah salah satu brand yang sangat aktif melakukan promosi penjualan. Contohnya adalah Kopi Kenangan itu membuat diskon 50% untuk pelanggan baru, terutama bagi yang pengguna aplikasi Kopi Kenangan. Nah, contoh yang kedua itu ada cashback e-wallet bekerjasama dengan GoPay, OVO, Citipay, dan Dana. Nah, lalu ada promosi beli satu gratis satu. Itu biasanya kalau Kopi Kenangan menawarkan produk baru, jadi kita bisa dapat diskon beli satu gratis satu. Lalu ada bundling hemat, biasanya kopi menu-menunya itu kayak di bundling gitu, jadi lebih murah. Terus selain itu, Kopi Kenangan juga memiliki program loyalitas bersama Kenangan Poin. Setiap pembelian akan mendapatkan poin, dan poin tersebut bisa ditukar dengan minuman gratis atau potongan harga. Program loyalty ini membuat pelanggan lebih sering membeli karena mendapat keuntungan yang lebih. Nah, ada juga perbedaan advertising dan sales promotion. Di sini saya akan menjelaskannya. Advertising dan sales promotion sering digunakan bersamaan, tapi fungsinya itu berbeda sebenarnya, teman-teman. Advertising itu fokus pada jangka panjang, misalnya kayak membangun citra brand, meningkatkan kesadaran, membuat konsumen mengenal produk. Nah, lalu sales promotion itu fokus pada jangka pendek, seperti meningkatkan penjualan cepat, menarik pelanggan baru, dan membuat pelanggan lama kembali membeli. Kopi Kenangan itu berhasil menggabungkan keduanya, sehingga strategi pemasarnya itu sangat aktif. Nah, dari penjelasan semua yang tadi, kita bisa melihat bahwa Kopi Kenangan bukan hanya menjual kopi, tapi juga memiliki strategi pemasaran yang sangat kuat. Mereka membangun branding lewat iklan yang kreatif dan mudah diingat, sekaligus memberikan rangkaian promo menarik untuk mendorong penjualan itu. Nah, paduan inilah yang membuat mereka bisa berkembang pesat sejak tahun 2017 hingga sekarang, menjadi salah satu bisnis kopi terbesar di Indonesia dan bahkan ekspansi ke luar negeri. Nah, teman-teman, yang kami sebutkan tadi itu adalah penjelasan mengenai topik dari promosi. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.